Balik lagi kawan KPU di Ngopi, ngobrol seputar pemilu dan pemilihan. Baik, terima kasih. Setelah tadi di season sebelumnya kita sudah berbicara mengenai alasan penyederhanaan dari surat suara pemilu 2024. Baik, kita persilakan atau mengundang dari teman-teman mahasiswa UIN Mataram untuk bertanya. Kami persilakan. Mungkin di sebelah sini terlebih dahulu. Silakan dengan menyebutkan nama, dari prodi mana atau fakultas mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hafifah, mahasiswa prodi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Izin bertanya Ibu, Pileg dan Pilpres 2024 masih 3 tahun lagi, tetapi KPU selaku penyelenggara pemilu sudah mulai melakukan berbagai persiapan, salah satunya mendesain surat suara. Berkaca dari pengalaman pemilu 2019, pemilih cukup kerepotan karena harus memilih calon dalam 5 surat berbeda dengan ukuran kertas yang cukup besar. Selain itu, ada begitu banyak calon dalam surat suara Pileg. Apakah desain surat suara yang dirancang sekarang bisa memudahkan pemilih saat memberikan hak suaranya, mengurangi beban KPPS, dan mengurangi potensi surat suara tidak sah hingga efisien? Dan jika yang dimaksud penyederhanaan hanya untuk mengurangi jumlah lembaran surat suara, apakah tidak semakin menyulitkan rakyat untuk memberikan suara apabila rakyat disuruh menuliskan pilihan di 1 lembar kertas? Terima kasih. Selanjutnya mungkin untuk pertanyaan kedua nih, ada lagi yang akan bertanya, kami persilakan. Mungkin dari sebelah sini langsung saja. Silakan menyebutkan nama, dari fakultas apa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hasan Basri, saya mahasiswa Pemikiran Politik Islam UIN Mataram. Di sini saya akan bertanya terkait dengan perencanaan perubahan surat suara. Pertanyaan yang pertama itu, pertimbangan apa saja yang paling mendasari mengenai perubahan desain surat suara pada pemilu 2024 yang akan mendatang? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah di setiap akan dilaksanakannya pemilu, desain surat suara ini akan selalu berubah-ubah atau hanya pada tahun ini saja? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua pertanyaan dari dua mahasiswa atau adik-adik mahasiswa UIN Mataram. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Baik, langsung aja kita ke jawaban pertanyaan dari dua mahasiswa ini, Bu. Disilahkan mungkin dari yang pertama. Oke, tadi yang pertama ya dari adik Hafifah ya. Ya. Nah, adik Hafifah tadi menanyakan. Nah, ini kan dengan pengalaman di 2019 yang lalu ya. Ya memang di 2019 yang lalu kan kita punya 5 surat suara ya. Lebar surat suara itu juga kan sesungguhnya kan tergantung dari ini ya, jumlah calonnya. Memang sistem pemilu kita ini kan kalau DPR-nya itu kan ya, ini kan sistem pemilu, ini kan dia proporsional. Ada daftar namanya ya, ini kan yang terbuka ya, jadi ada nama-nama di situ. Di undang-undang kita memang sudah menyebutkan memang bahwa surat suara itu harus mencantumkan nama calonnya, nomor urut calon selain dari partai politiknya ya. Ini untuk surat suara DPR. Nah, itulah yang menyebabkan memang surat suara kita memang lebih lebar ya, ukurannya lebih lebar. Nah, begitu juga DPD kan calonnya kita cukup banyak. Nah, sementara setiap calon itu kan wajib dibuat dalam surat suara itu kan ada foto calonnya, nama di samping nama dan nomor urut dari calon. Nah, itulah yang menyebabkan surat suara DPD kita kemarin juga cukup lebar. Nah, sementara kalau presiden karena calonnya juga sedikit ya, kan hanya 2 pasangan calon kemarin ya. Jadi surat suara DPR kita memang lebih kecil ya dibandingkan dengan suara DPR maupun DPD ya, termasuk DPRD provinsi dan kabupaten kotanya. Nah,
apa namanya, isu redesain surat suara ini sesungguhnya, ini kenapa ya, ini kan masih cukup lama waktunya ya. Nah itulah kenapa memang KPU mulai dari sekarang gagasan ini disampaikan. Nah supaya kita cukup waktu semuanya untuk membicarakan ini, karena tidak hanya benar seperti yang disampaikan oleh Adi Hafifah tadi, tidak hanya sekedar surat suaranya berkurang dari yang jumlah 5, tidak. Ini butuh kajian. Jadi KPU sendiri terus melakukan kajian-kajian terkait dengan surat suara ini. Nah, apakah nanti surat suaranya tidak hanya dari aspek efisiensi, tetapi juga memudahkan pemilih. Karena sebagaimana kita ketahui, pilihan dari pemilih itu kan nanti diaktualisasikan dalam bentuk ini, pilihannya dalam surat suara. Dia memilih yang mana? Nanti kan akumulasinya kan larinya ke ini kan, apakah calon terpilihnya atau ke kursi ya untuk DPR maupun ini ya. Kalau DPD nanti kan 4 yang terbanyak ya yang akan terpilih. Nanti implikasinya kan ke sana. Sehingga memang butuh kajian yang benar-benar ini dilakukan oleh KPU. Jadi tidak hanya sekedar hanya berpikir untuk mengurangi jumlah saja. Tetapi memang nanti KPU saat ini memang melakukan kajian-kajian tentang itu. Termasuk juga nanti akan disimulasikan. Harus ada simulasi terhadap desain itu sehingga memang diputuskan nanti mana yang benar-benar yang terbaik. Nah, di samping ya harus dilihat juga regulasinya juga kan harus terpenuhi ya. Jadi itulah yang harus dikaji terus oleh KPU saat ini. Dan memang diharapkan ya semua bisa dari masyarakat, jadi partai politik, stakeholders pemilu, ini para pegiat pemilu berikan masukan kepada KPU. Sehingga nanti benar-benar sekali lagi surat suara nanti di 2024 itu adalah surat suara yang tidak hanya memudahkan saja bagi penyelenggara ya, tetapi pemilih juga itu akan memudahkan pemilih sehingga pilihannya tidak lagi nanti ya kesulitan seperti tadi ya yang disampaikan oleh Adik Hafifah tadi. Nah, selain itu memang diharapkan dari surat suara yang ada ini kan beban juga ya penyelenggara. Jadi tidak hanya sekedar, kalau tadi saya mencontohkan mungkin dari ya kan KPPS-nya akan tanda tangan, tapi tidak sekedar di situ juga. Karena setelah selesai pemungutan suara, ini kan juga pengadministrasiannya. Formulir-formulir yang akan dibuat. Bahkan itu juga dengan jumlah formulir yang kayak kemarin ya di 2019, itu kan harus bekerja sampai besoknya lagi ya bagi KPPS untuk menyelesaikan semuanya. Nah ini juga memang menjadi perhatian. Jadi desain surat suara ini akan menentukan seperti apa juga nanti formulir yang digunakan dalam pemilu di 2024 nanti. Jadi memang banyak ya dampaknya ya dari ini desain surat suara yang dilakukan. Ya kita memang berharap bahwa desain, sekali lagi desain yang akan dibuat nanti, ya tentu mengurangi beban penyelenggara, memudahkan pemilih, itu juga ya selain faktor efisiensi terhadap penyelenggaraan pemilu. Baik, sudah puas ya untuk Adik Hafifah dari UIN? Sudah ya. Baik, kita mungkin ke jawaban pertanyaan nomor 2. Oke, tadi dari Adinda Hasan Basri ya, pertimbangan apa ya yang mendasar tadi ya? Tadi sesungguhnya ya sudah sebagian juga tadi disampaikan. Ada dari ya selain faktor tadi ya efisiensi, tapi memudahkan pemilihnya juga, mengurangi beban dari penyelenggara. Nanti surat suara juga diharapkan tidak banyak juga nanti surat suara yang tidak sah. Nah ini bagian dari upaya ikhtiar kita semua untuk terus memperbaiki pemilu ke depan. Dan memang ya tidak hanya surat suara ya, tentu faktor-faktor lainnya juga akan berpengaruh ya. Misalnya saja nanti bagaimana kita akan mensosialisasikannya secara masif nanti ya terhadap masyarakat nantinya. Mungkin ada yang belum dijawab Ibu mengenai apakah surat suara selalu berubah-ubah dari setiap memang kalau kita lihat ya surat suara tentu disesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi seperti apa regulasinya, nah akan menentukan surat suara. Kalau kita lihat ya, di pemilu 1955 misalnya,
surat suaranya kan dulu juga kan berubah ketika nanti di pemilu 1971. 1955 dulu kan partai politik yang lebih banyak ya yang menjadi peserta pemilunya. Nah di 1971, nah kita juga melihat ada 10 ya partai politik yang ikut pada saat itu. Nah ini kan juga ya mencoblos, ada tanda gambar partai politiknya. Lalu kemudian ketika Orde Baru juga ya masih ya, waktu itu kan hanya ada 3 partai politik ya. Semenjak dari pemilu 1977 ya. Ya. Nah, itu juga apa namanya? Surat suaranya dengan mencoblos dia juga tanda gambar kan, tidak ada calon kan. Nah ketika mulailah di 1999 ya. Nah, waktu itu kan kita punya banyak partai ya, 1999 yang lalu ya. Ini kan sudah mulai sejak reformasi ya. Kalau yang sebelumnya waktu Orde Baru kan hanya 3 partai politik. Nah, sementara kalau sudah mulai 99 itu kan sudah mulai semakin banyak kan partai politik. Nah, hanya pada saat itu ini kan belum ada nama calon. Nah, hanya partai politiknya saja kan yang akan dipilih gitu loh. Jadi nomor urut dan gambar partai politik. Nah, ketika di pemilu 2004, nah ini kan berubah lagi. Jadi itulah. Jadi disesuaikan dengan ketentuan dari sisi regulasinya ya, undang-undang yang mengatur tentang pemilu itu. Jadi sudah mengatur seperti apa desain surat suaranya. Di 2004 itu kan sudah ada nama calon. Jadi tidak hanya sekedar partai politiknya saja ya, nama nomor urut partai politiknya, tetapi sudah muncul nama calon. Nah, begitu juga di 2009, 2014 dan di 2019 yang lalu. Nah, begitu. Nah, jadi akan mengikuti seperti apa regulasi yang memang ditentukan ya oleh ini tentu undang-undangnya ya. Kita harus mengacu ke undang-undang tentang pemilu. Baik, jadi semuanya tergantung tentang regulasi yang berlaku. Betul ya, sekali. Baik, terima kasih untuk jawaban Ibu juga tentunya. Dan atas pertanyaan dari adik-adik mahasiswa, kita akan kembali lagi mengenai rancangan dari desain surat suara 2024, tetap di Ngopi Ngobrol seputar pemilu dan pemilihan 2024. Kembali lagi kawan KPU di Ngopi Ngobrol seputar pemilu dan pemilihan. Masuk ke sesi terakhir di inti dari penyederhanaan surat suara, Bu. Langsung aja nih kita ke rancangan dari penyederhanaan surat suara pemilu 2024. Mungkin langsung aja Ibu jelaskan. Iya, Mbak Ayu. Jadi sebelumnya ya, ini KPU memang pernah menyampaikan ada sampai 6 model ya. Nah, sampai ada 6 model sesungguhnya dari rancangan ya surat suara. Jadi sekali lagi ini kan model yang masih dilakukan kajian terus-menerus oleh KPU. Jadi selain dilakukan riset, nanti juga akan dilakukan simulasi-simulasi. Nah, sambil juga akan melihat juga seperti apa ketentuan dalam undang-undang kita. Nah, model dari ke-6 model itu memang ada yang dalam bentuk satu surat suara. Jadi misalnya ini kan ada 5 jenis pemilihan. 5 jenis pemilihan itu langsung dalam bentuk satu lembar surat suara. Nah ini tentu sekali lagi masih harus dilakukan proses riset yang mendalam dan juga akan disimulasikan. Karena memang kita akan berharap nantinya kita semua tentu bahwa redesign ini kan tidak menimbulkan masalah baru ya. Tapi kita kan berharap bahwa meredesain surat suara, mendesain ulang surat suara ini kan justru menjadi sebuah solusi ya bagi problem-problem kita pada pemilu sebelumnya. Kan kita berharapnya kan ke sana. Nah, itu ya. Jadi yang pertama itu adalah desain surat suara yang memuat 5 jenis pemilihan itu dalam satu lembar surat suara. Nah, ini tentu saja ya kalau
misalnya dalam satunya lebarnya seperti apa. Nah ini juga akan menentukan juga, kita belum tahu nantinya ini peserta pemilu kita ini kan berapa ya, semakin banyak peserta juga akan menambah lagi kan. Bisa jadi partainya nambah juga, Bu. Nah kita belum tahu karena ini kan belum tahapan pemilu belum mulai, pendaftaran dan partai politiknya juga kan belum, tetapi jumlah peserta pemilu tentu juga akan mempengaruhi nanti yang mesti harus termuat di dalam surat suara. Nah, lalu kemudian muncul desain bagaimana memisahkan antara surat suara DPD dengan surat suara 4 jenis pemilu yang lain. Jadi hanya ada surat suara. Nah, jadi memang sekarang ini kalau kita lihat ya perkembangan yang terakhir kemarin itu ada desain menempatkan dalam satu surat suara, lalu kemudian surat suara DPD-nya tersendiri, karena kalau surat DPD itu kan ya ada foto, ada nomor urutnya, ada nama calon DPD. Nah, ini juga kalau kita kemarin kan bisa sampai 20-an orang ya di setiap provinsi itu, nah bahkan ada yang 30 misalnya. Nah ini juga akan menentukan lebar daripada surat suara itu. Nah sementara presiden, lalu DPRD provinsi, DPRD provinsi dan kabupaten kotanya itu juga dalam satu surat suara. Nah hanya saja memang ada beberapa model. Ada yang dicontreng, ada yang dicoblos. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ini sekali lagi dari model-model yang ada, KPU terus melakukan kajian-kajian. Jadi tidak segampang itu ya langsung untuk menyatakan ini yang lebih cocok, tidak. Ini risetnya benar-benar harus mendalam dan dilakukan simulasi berulang-ulang. Ya. Jadi memang sekali lagi memang yang sudah dipublish itu memang ada 6 ya, 6 desain. Jadi desainnya itu ada yang yang terdiri dari 1 lembar surat suara, ada nanti menjadi 2 jenis surat suara dan ada menjadi 3 jenis surat suara. Baik, berarti ini terus dibahas ya Bu ya, mungkin sampai mengerucut nanti satu keputusan nanti yang diambil ya Bu. Iya, tentu saja akan dilihat nanti dari sisi regulasinya, ini akan harus terpenuhi. Jadi tidak hanya aspek kemudahan bagi pemilih, tidak hanya aspek mengurangi beban, tetapi akan dilihat ya dari sisi regulasinya kan tidak boleh juga kan melanggar ya. Nah, ini jadi memudahkan pemilih ya, mengurangi beban bagi penyelenggara juga iya. Nah iya kan, aspek regulasinya juga mendukung. Jadi banyak hal memang yang harus dipertimbangkan ketika KPU nanti akan menentukan seperti apa model surat suara nanti yang digunakan pada pemilu di 2024 nanti. KPU memang kemarin itu sudah memberikan ya, paling tidak ada 6 model ya, 6 model surat suara. Jadi model yang pertama itu adalah penggabungan 5 jenis surat suara dalam satu surat suara. Nah, di situ nanti akan ada surat suara kalau presiden tetap dengan foto pasangan calonnya, baru kemudian nanti kalau surat suara DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota nanti akan ditulis. Nah, seperti itu. Lalu kemudian nanti DPD juga akan ditulis mana DPD yang akan dipilih. Nah, tapi sekali lagi ini tentu harus disesuaikan nanti dengan regulasi yang ada ya, ketentuan, karena kita semua tahu ketentuan di Undang-Undang 7 itu sudah mengatur ya bahwa surat suara misalnya DPD itu tidak hanya namanya saja, tapi harus ada foto. Jadi nama, foto, nomor urut itu mesti harus ada. Nah, lalu model yang kedua itu adalah dengan 5 jenis surat suara juga dalam satu surat suara sesungguhnya. Nah, kalau yang ini juga masih ya dengan cara juga menulis ya. Nah, ini nanti
Lalu kemudian ada model yang ketiga. Jadi surat-surat suara DPD itu yang dipisahkan dengan surat suara jenis pemilu yang lain ya. Jadi nanti dengan DPD ya, DPD yang terpisah. Sementara surat suara presiden, DPR, dan DPRD itu masih dalam bentuk satu surat suara. Lalu model yang keempat, nah ini juga 5 jenis pemilihan ya. Ini juga pemilunya nanti itu dengan satu surat suara. Nah ini juga yang sempat dipublish oleh KPU ya. Ini tapi nanti itu dengan cara mencoblos. Dan ya, lalu kemudian ada model yang kelima. Jadi surat suara DPD ini juga terpisah dengan surat suara presiden, DPR dan DPRD. Jadi hanya ada 2 surat suara saja nanti di TPS. Nah, ini dengan cara mencoblos. Dan yang keenam itu pemisahannya. Jadi DPD juga tersendiri, tapi yang lainnya itu menjadi satu. Nah, inilah surat suara Presiden, DPRD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, tapi dengan cara mencontreng lah, katakanlah seperti itu ya. Jadi tidak dicoblos. Nah itu model. Nah memang terakhir memang KPU lebih ini ya. Kajian-kajian itu akan terus dilakukan. Karena desain surat suara ini bukan hal yang mudah ya. Karena sekali lagi tujuan mendesain ulang surat suara ini adalah harus memudahkan bagi pemilih, mengurangi beban kerja bagi penyelenggara. Nah ini juga supaya pemilih juga bisa memberikan hak pilihnya itu kan tidak lagi banyak surat suara yang tidak sah nantinya. Jadi harus tepat ya. Jadi memudahkan itu tidak hanya sekedar dia tidak banyak yang harus dia coblos, tidak ya, tetapi juga bagaimana pemilih itu bisa memberikan hak suaranya itu secara tepat dan benar pada surat suara yang ada. Jadi selain yang efisiensi ya, tentu ya kalau efisiensi tentu ini mengurangi penggunaan anggaran dan seterusnya. Nah, karena kita semua tahu ya dari sisi logistik itu kemarin itu dengan 5 surat suara, ini kegiatan proses untuk mempackingnya, ya dulu kita masih ingat ya di 2014 ada yang tertukar juga ya surat suara ya, nah seperti itu. Walaupun kemarin misalnya di 2019 juga ya kita juga belajar dari pengalaman 2014 yang lalu ya. Sehingga surat suara tidak lagi tertukar. Nah ini juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan semua. Iya, kan ada dulu waktu 2019 saya ingat beberapa PPK itu malah kewalahan di mana mereka akan menyimpannya. Karena ketika surat suara begitu terima, ini kan akan langsung ke TPS. Oke, setiap TPS nanti di desa mungkin punya ada kantor desa untuk menyimpan. Nah ini tetapi ketika naiknya lagi, ini kan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK ya. Nah, ini juga membutuhkan tempat untuk menyimpan di mana surat suara tersebut yang aman sebelum dilakukan proses rekapitulasi. Nah, sebelum lagi balik lagi ke KPU kabupaten kota lagi. Nah, ini dari sisi distribusi logistik pemilunya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya, sudah panjang dan lebar mengenai penyederhanaan dari surat suara pemilu di 2024. Kawan KPU, semoga kita tunggu saja bagaimana hasil dari keputusan atau pembahasan dari KPU mengenai penyederhanaan surat suara pemilu 2024 ini. Kita nantikan, semoga hasilnya sama-sama memudahkan kita semuanya. Bukan hanya sebagai badan penyelenggara, tapi juga di pemilihnya itu sendiri, kemudian mengurangi beban kerja ya Bu ya, dan pastinya para pemilih bisa memberikan hak suaranya secara tepat tentunya. Terima kasih untuk kehadiran kawan KPU dari adik-adik mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram. Kita berikan aplaus. Dan kita berikan aplaus juga untuk narasumber kita di hari ini, Ibu Zuriat
kasih dari Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, kita ketemu lagi nanti di ngopi selanjutnya, ngobrol seputar pemilu dan pemilihan dengan tema-tema yang menarik berikutnya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih, saya Yurin Jani dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu 2024. Dendek pada golput. Nah, sampai sia golput. Aina golput. KPU Melayani.